Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahi hamd. Kita membicarakan tentang ibadah orang meripat. Jadi ibadah orang meripat ini sedikit pun tidak lepas pandangannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tadi. Sedikit pun semenit pun tidak akan lepas itu pada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah orang meripat tidak pernah lepas pada diri. Jadi kalau lepas pada diri, maka hukumnya sia-sia. Berarti karena mengetahui kedudukan orang meripat itu tadi. Orang meripat selalu berselawat dan berzikir kepada Allah Ta'ala itu tadi, dan berselawat kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Kaum muslimin rahimakumullah, majelis al-taqwa yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita sudah mengetahui ilmunya, kedudukannya, ibadah itu tadi, aku yakin diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi, dan diberi hidayah oleh Rasulullah, diakui oleh Rasulullah, itu umatku dan bersalawat kepadaku, ujar Rasulullah. Itulah, ujar Rasulullah, golongan aku, umatku, yang ku sayangi dan ku cintai. Barang siapa, ujar Rasulullah, kada pernah memujiku, maka itu bukan umat golonganku. Sedikit aja umat Rasulullah yang cinta kepada Rasulullah, sedikit 5% aja. 95%-nya tuh belum diakui lagi. Yang diakui itu 5% aja. Kaum muslimin rahimakumullah, majelis al-taqwa yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita tahu ilmunya, tahu kedudukannya, kada sia-sialah ibadah itu tadi. Haratan apapun, haratan berjalan, haratan guring, haratan makan, itu ibadah. Nah, itulah kedudukan orang meripat ini tadi. Orang meripat ini selalu apa yang dikehendakinya tuh jadi berada. Lain syariat. Syariat itu tadi ketaklek dulu, mewakil dulu. Nah, beda orang syariat lawan orang meripat. Kalau meripat nih sudah rangkum, sudah kada kawa dipandir lagi. Nah, orang meripat, kehebatan orang meripat ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu selalu memuji kebesaran Allah Ta'ala itu tadi. Selalu mengenang perjalanan Allah Ta'ala, perjalanan Rasulullah itu tadi. Begitu juga Allah Ta'ala itu dekatnya kepada Allah. Rasulullah itu luar biasa. Kada kawa terpisahkan dua itu tadi. Karena asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Di syahadat itu kita pahami, kawalah dua itu terpisah kada kawa. Karena memang ditakbirakan sudah bahwa bacaannya begini. Syahadat itu kada kawa dirubah, kiapapun sampai akhir zaman kada bisa berubah.
Nah, di situ kita membuktikan kebenaran dan keyakinan pada Rasulullah itu tadi. Bahwa Rasulullah itu tadi junjungan kita, patokan kita, imam kita, kata kau dirubah itu tadi. Nah, disitulah hukum marifat ini tadi. Hukum marifat ini sudah rancak katakan orangnya aja nang kawa memakai. Kenapa? Biar kada ada hidayahnya, kada kawa memakai itu tadi. Karena beda kedudukannya, beda bacaannya. Bacaan orang marifat ini Allahu Akbar sudah jadi itu tadi. Kalau orang syariat Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah. Kalau orang marifat kata Allahu Akbar sudah jadi itu tadi. Luar biasa orang berduduk di marifat. Siapapun bentuknya, guru siapapun, kalau ia berduduk di marifat itu surga yang dihadapinya. Ampun surga ini. Siapa nak ampun surga itu tuh? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Barang siapa mencintai Rasulullah, kita masuklah ke surga Allah Taala itu tadi. Barang siapa ingkar kepada Rasulullah, maka tidak akan bertemu dengan surganya Allah Taala itu tadi. Kaum muslimin rahimakumullah, majelis al-taqwa yang dari Allah Subhanahu wa taala itu. Rasulullah waktu itu sidin berjalan ditemani oleh Jibril alaihissalam. Ujar Jibril, ya Rasulullah, sampeyan hendak ke mana? Ujar Rasulullah, aku berjalan mulai ujung sampai ke ujung, sampai ke depan aku melihat. Apa nang kamu lihat ya Rasulullah? Aku melihat umatku itu. Apakah umatku itu sujud kepada Allah Ta'ala? Apakah kada? Ujar Jibril, naik ke bawah. Iringi ya Muhammad. Aku menyatakan ikam. Apakah umat ikam itu bakti lawan ikam? Apakah kada? Ternyata berjalan Rasulullah mitihi bini-bini laki-laki. Apa yang diangkatnya? Mabuk, berzina, gawiannya. Rasulullah ini tadi menitiskan air mata. Ujar Jibril, itu ya Muhammad, umat ikam yang kada pernah mengucap kalimat takbir dan kada pernah umat ikam tadi bersalawat kepada ikam itu. Jangan ikam akui ya Muhammad tapi Rasulullah saking cintanya ditakbirkan. Apapun burukan keumatannya, apapun pekerjaan umatnya, tetap diampuni. Tetapnya memohon, ya Allah ya Tuhanku, umatku itu tadi tolong masukkan ke dalam pintu surganya Allah. Hindarkan dari api neraka itu tadi. Nah. Barang siapa memuji Rasulullah, aku yakin yang di Makkah itu tadi memberi rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita tadi. Barang siapa kada pernah bersalawat kepada Nabi, maka orang itu hidupnya selalu kegelisahan dan termasuk gurungan-gurungan orang yang kada pernah bersyukur dan kada pernah orang itu tadi mengakui Rasulullah itu tadi junjungan kita. Kaum muslimin rahimakumullah, majelis al-taqwa yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Marifatullah artinya apa? Tahu kedudukan Allah Ta'ala itu tadi. Tahunya. Nah, jadi biarnya tahu itu tadi nyaman. Berarti yang bergerak, yang berpandir kada lain bukan zat Allah Ta'ala itu tadi. Orang berduduk di marifat, orang berduduk di marifatullah itu kada kawa dihina, kada kawa disambat karena itu kedudukannya sudah mencapai makam Allah Ta'ala. Nah, makamnya itu tadi Allah Ta'ala itu bermakam di mana? Bermakam di Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tadi. Ujar orang marifat, maka dudukan di makam Rasulullah. Di marifatullah itu Allah Ta'ala marifatnya kepada Muhammad itu tadi. Jadi kita dua itu tadi kita harus memahami. Kita maknai, kita hayati, bujur-bujur kita memakai ilmunya,
aku yakin orang itu tadi selamat dunia dan akhirat itu tadi. Barang siapa kata memakai ilmu ini, kita ketahuinya maka orang itu hidup api neraka yang dijalani. Kaum muslimin majelis al-taqwa yang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang menuntut ilmu itu sudah orang dikatakan oleh Allah Ta'ala umat Rasulullah itu sudah orang beriman, orang yang saleh, orang yang taat, orang yang rendah hati, karena inya menuntut ilmu. Orang yang kata menuntut ilmu itu hidupnya selalu kegelisahan, kesombongan, kada pernah bersyukur apa yang diberi Allah Ta'ala itu nikmat. Nah, jadi kalau pan disamakan orang menuntut ilmu itu lawan kata menuntut ilmu kata kawan. Lain bacaannya, lain kata-katanya. Orang menuntut ilmu ini akhlaknya luar biasa, sopan santunnya baik terhadap kuitan, terhadap guru, terhadap orang baik. Tapi kalau orang kata menuntut ilmu, ini kata berakhlak, kata beriman. Kesayangan Rasulullah itu kepada umatnya luar biasa, Kada kawa aku mengukurakan dengan ukuran selain mata batin masing-masing. Jadi kalau orang merifatullah itu selalu beramal dan selalu mengingat kepada yang hidup. Bukan mengingat nang pohon kayu, kadalah. Bukan mengingat segala patung berhala, kada. Selalu orang berduduk di marifat itu tadi, selalu orang mengingat dan marifatullah itu tadi selalu memuji kebesaran pada diri itu tadi. Kaum muslimin majelis al-taqwa yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang beribadah, kedudukannya tahu, ilmunya tahu, nyamannya sudah hidup ini tadi asa di dalam surga. Tapi kalau imannya kadada, ilmunya kadada, apapun yang kehidupannya di dalam rumah tangga ini, nah kayak api neraka. Kenapa? Kegelisahannya luar biasa. Nah, kenapa? Karena nafsu itu tadi, berkelimangan dengan harta dunia ini tadi. Padahal kan kalau kita memikirkan hidup nih, ilmu Rasulullah itu mudah aja. Saking bagusnya Rasulullah mencontohkan. Sedang Rasulullah aja kata mengajak ke harta, umatnya mati-matian siang hari malam bosan. Nah, beda. Makanya Rasulullah itu digalari, Muhammad itu digalari Rasulullah Al-Amin, orang yang rendah hati, mulianya itu tadi kepada Allah Ta'ala itu tadi. Dekatnya itu tadi Allah Ta'ala itu kepada, dekatnya Rasulullah itu kepada Allah Ta'ala luar biasa. Kita kawannya gitu. Beda guru aja zaman Rasulullah ini kada sama aja. Sama kada bisa kada. Karena isi alam dunia tuh kayak gitu aja. Orang yang ini juga, yang awalnya itu, akhir ini. Kalau pembeda kada, beda tuh tingkah dan kata-katanya aja. Pemikirannya, ilmunya sama di mata Allah Ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, majelis al-taqwa yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi kita hidup ini kalau kita sudah belajar ilmu, maka tahui diwajibkan kita memimpin anak bini. Diwajibkan kita mengingati anak bini. Seandainya kuitan kita kada tahu, kuitan kita diwajibkan kita melajari. Kenapa? Setelah kuitan wafat kita yang meneruskan imamnya. Siapa? Mengkata kita, maulah orang kata. Seandainya kita ilmunya luar biasa, kita kawal.
mencurahkan kepada orang itu tadi. Memberi pandangan, pikiran dan saran. Begitu juga yang kita bimbing itu dulu di dalam rumah tangga kita dulu. Kita akhlakakan dulu anak bini kita, baru kita mengakhlakakan orang itu tadi. Kita dulu yang di depan. Jangan anak yang di depan, kita yang di depan dulu. Karena kita imam. Imam seluruh umat manusia itu tadi. Jika Rasulullah itu makmumnya, di belakang kada ada imamnya siapa ya? Nah pemimpinnya kada ada. Luar biasa Allah Ta'ala itu menciptakan Rasulullah itu tadi. Makanya di dalam hadis itu ada ya Rasulullah, ya Habibullah Muhammad, cintai aku Muhammad, sayangi aku Muhammad, cintai aku Muhammad, sayangi aku. Barang siapa cinta kepada Rasulullah, maka Rasulullah lebih cinta lagi memberi syafaat kepada kita ini. Barang siapa durhaka kepada Rasulullah, maka kita tadi tidak akan diakui oleh umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tadi. Nyaman itu tadi. Barang siapa mencintai itu ya kalau menyayangi itu luar biasa. Kada ada nilainya sama yang kamu tuntut ini tuh. Dia kamu sudah dapat mutiaranya itu tadi, kada ada nilainya, kada ada berapa jumlahnya, kada ada. Tapi kalau kamu tuntut ilmunya, mutiara itu tadi yang di dalam batin ikam itu kada tahu ikam. Apakah itu mutiara, apakah yakut, apakah jamrud, ikam kada tahu. Tapi kalau setelah sudah ikam tuntut, oh sekali mutiara itu tadi kada menilai. Hanya Allah Ta'ala aja jet nama hidup nama nilainya. Kalau manusia kada kau menilainya. Itu yang dikatakan orang yang bisa mengeramat. Kenapa? Mutiara itu tadi nama mancar di batang tubuh itu. Apa garang guru mutiara itu tadi? Nur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tadi. Nah, barang siapa mujahadahkan itu rancak katakan ini. Barang siapa memujahkan Nur Muhammad itu pada diri, maka luar biasa itu. Hidup ini bakaramat, apalagi meninggalnya gitu. Tapi kalau ini kada bisa mujahadahkan Nur Muhammad itu, seperti binatanglah umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Kenapa? Kadurhakaannya kepada Rasulullah itu, kejalimannya kepada Rasulullah, kemunafikannya kepada Rasulullah, mengingkari bahwa itu junjungan kita Rasulullah. Itu. Makanya Nabi Adam itu tadi sujud kepada Nur Muhammad itu tadi. Bandanya kadang-kadang hanya nurnya aja sujud Nabi Adam itu tadi. Seluruh yang diciptakan umat manusia ini sujud berataan. Iblis saja sujud juga iblis, tapi iblis sujudnya ke belakang. Kenapa? Karena ujar iblis, aku ini paling taduhulu pada ikam daman yang diciptakannya oleh Allah Ta'ala. Sujud duanya. Nah, disitulah kita memahami iman lawan nafsu itu di tubuh itu tadi. Kenapa? Karena nafsu itu tadi menghancurkan keimanan kita, keakhlakan kita. Kaum muslimin majelis al-taqwa yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita hidup selalu taat kepada ibu bapak, taat kepada Rasulullah, taat kepada Allah Ta'ala itu tadi. Kenapa? Karena puncak keimanan kita itu tadi kepada ibu bapak kita, kepada Rasulullah, kepada Allah Ta'ala tadi. Iman kita itu tadi. Biar nanti kita kadang memegang, maka hancurlah umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Sama orang meminta amalan kepada guru. Guru ulun minta amalan supaya ulun ini berberkah, supaya ulun sugih kawa menunaikan ibadah haji. Jadi diberi guru ay amalan ini tadi. Dari amalan ikam kita sudah
Selesai sembahyang ikam baca 21 kali. Setiap waktu ikam 21 kali baca ay. Amalan itu tadi. Gawe siang hari malam. Jadi sampai waktunya ujar guru, aku menargetkan amalan ikam ini 41 hari. Yang ikam gawe dan ikam kada pernah batal wudu. Gawe ya lagi ini seperanakan menggawe ibadah dari amaliyah. Mendengar ucapan guru ini kata memadahkan juga. Kalau ikam beramal, kena ikam sambil buntungan usaha. Ini kada berdiam aja. Nah, jadi ngaran yang batakun ini kada berusaha juga, diam aja membaca yang itu. Maulah raja kikiran naik. Ditolak lawan akal itu. Nah, malah sampai waktunya kelaparan. Kenapa? Syariatnya nak kata dijalankannya, amalannya bagus tapi syariatnya nak kata digawinya. Kalau bang merasa amalan tuh kada berusaha karena Muhammad itu bisa makan, bisa berpandir. Banyak gitu tuh guru tuh memberi amalan gitu. Kan gawe keadaan di dalam rumah kada mencukupi, maulah jadi. Lawan pulang yang betakun ini tadi, inya kurang yakin. Kalau wali itu inya kada menulih lagi ke belakang, tetap digawinya. Nah beda lawan kita nang awam ini. Bahari anuai ada wali awi rundun ngarannya. Sidin itu di hulu sungai, kemungkinan bukan ikam tahu itu. Nah, aku bahari umur 17 tahun di pasar Keluak tuh. Aku berguru waktu itu pada guru Ius. Jadi aku nih di hari Kamis ke pasar Keluak, bertamuan non sidin tuh. Jadi aku nih tadi, assalamualaikum, nyoko, waalaikumsalam jasidin. Siapa kau jasidin? Nah, di bak hitam di kantongan plastik tuh macam-macam. Bahari itu aku tuh memandang beliau itu mudil ada suatu keanihan tuh nah. Kena aku bari 2000. Kadang-kadang aku bari duit ceparik bari ingat ya kamu. Nah, duit itu aku bari. Nah, sidin mendoakan mudahan ikam juga ajar sugih. Aku dah tua aja kok kada minta doakan sugih. Mudahan ulun belajar lawan guru Ius ini ilmu beliau itu menitikakan kepada ulun. Guru Ius keluar kan sidin. Nang tanungan nang ganang aja. Nah, wah ini awi rundun dapat didatangi orang sidin. Nah, kenapa? Karama sidin itu luar biasa. Waktu di keluar bahari anuan hari Jumat sidin itu. Jadi di pasar Arba ada sidin, di pasar keluar ada imbai pada naik atas mimbar itu. Nah, disitulah kamu jijatan orang itu tadi. Jadi wali ini kita kada kawa bahwa tergantung amaliyahnya, tergantung sekolahnya kada. Tapi kalau Allah Ta'ala berkehendak pasti terjadi kewalian itu. Tapi kalau inya 14 tahun, 15 tahun, 21 tahun Mbak Amalia. Tapi kalau Allah Ta'ala kada berkehendak kada boleh. Nah, disitulah kita memahami kelebihan Allah Ta'ala itu dan kekurangan Allah Ta'ala itu. Kita kata kalau berkehendak. Kenapa? Karena kalau sudah sampai makannya, kedudukannya, siapapun kada boleh itu. Di Palangkaraya ini ingatakan dinalah ucapan Guru Sahbudin ini tadi. Nah, ingatakan dia. Ada wali yang kayak di Sokumpol itu dia. Tapi aku kata kau menentukan bulannya dan tahunnya. Ada kena. Nang melebihi pada mata pura kena. Kewalian itu kan. Coba aku kata mau nyambatakan. Ada kena. Di Palangkaraya. Yang menyinari kota Palangkaraya ini kena. Tapi apakah aku panjang umur, apakah bukan ikam panjang umur? Sudah berangkat sudah. Luar biasa itu di orang itu. Biarpun di kota Mekah misalnya, orang beriman belum tentu lagi Allah Ta'ala tuh
menurunkan mujizat. Sering 3 kali sudah aku memandangkan, 3 kali aku bertemu dengan orang itu tadi. Kewaliannya luar biasa kata kewalian kamu ini. Tapi kata terbuka lagi. Kata terbuka. Orang banyak mengatakan di Palangkarayane, Raja kadada keturunan di Palangkarayane wali. Kadada memang kadada. Tapi kalau Allah Ta'ala berkehendak, jadi kita. Tapi kok kada mau memadakan di daerah mana, pasti di kota Palangkarayane gugurinnya kan. Nah, mamanya keturunannya bagus juga, abahnya pulang keturunannya baik. Sering orang itu datang ke rumah ini melangi malam Jumat, malam Senin. Coba aku kadawani lawan orang itu karena jauh beda lawan aku. Orang sudah siapa yo nangaran orang wali ini tadi. Nah itu kena yang menyinari Palangkaraya ini tadi. Nah disitulah Palangkaraya ini kena seluruh umat Palangkaraya ini beriman beratan. Nah, kenapa? Karena itu tadi yang menaunginya. Sama na kayak mata pura Sokumpul, guru Sokumpul nama menaunginya. Setelah guru Sokumpul kadada, tali itu kayak kaliangan aja juga mereng bahnu ke kanan bahnu ke kiri juga. Sama ini kena dia itu sudah jadi. Aku mendoakan mudahan tutupkan di Palangkaraya. Jadi kita Palangkaraya ini jangan coba-coba Palangkaraya ini. Aku wani menyaksikan, wani membenarkan itu bahwa itu wali orang itu. Nya kalau anak kemakanan, napijim hilang. Nah, aku mau pinjam belum tentu lagi sampai ke Makkah, ikam mau pinjam belum tentu sampai ke Makkah. Neng itu biayanya berpinjam tembus ke Makkah sana ini. Nah, tapi aku kada mau menyambatkan orangnya. Nah, karena inya kada mau disambat. Suatu saat kita panjang umur, pasti kita mendapat dengan beliau itu tadi. Nah, luar biasa kalau tuh. Nah, jadi ujar orang banyak di Palangkaraya ini kada akan jadi wali, kada dimanapun, di kota manapun kalau Allah Ta'ala itu berkehendak pasti jadi. Di Banjar pulang ada. Di Banjar ini bini-bini pacangan. Tapi kritik guru, kritik bubuhan para alim ulama menyalahkan terus. Tapi orang menelpon aku kada menyalahkan. Allah Ta'ala tuh kalau nya berkehendak babini kalau laki-laki lah tetap jadi wali. Ada di Banjar pacangan. Apa kata dahulu di Palangkaraya ini kena apa kata dahulu di Banjar. Itu bini-bini orang 21 tahun sudah nak kata masuk masjid. Apa makanannya zikirwan salawat aja. Hidupnya orang Nah, ada yang ini bisa makan. Tapi setiap pertemuan Sidin menangis terus lawan manusia. Kenapa? Sidin melihat kampus pandang bahwa itu lain umat Rasulullah. Sekalipun guru anak biji itu dulu. nangaran orang melihat ini beda lawan nak ada melihat. Kita kalau leh. Nah, itu anuan. Jadi siapa tahu kita berdoa mudahan Palangkaraya ini tadi orang beriman itu nang menaranginya, itu nang membuka rahmat di Palangkaraya. Mudahan kita dapat topik dan hidayahnya kepada orang itu tadi. Mudahan kota Palangkaraya ini tak angkat derajatnya. Disitulah kita mujahadakan Nur Muhammad itu pada diri. Insya Allah kita melihat umat Allah Ta'ala yang di dalam alam gaib itu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.